Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman kelas siang mata kuliah pengantar matematika dasar. Jadi mohon maaf gue baru bisa membuatkan videonya. Jadi di sini Mbak akan melanjutkan materi. Ini adalah materi terakhir di materi logika matematika, yaitu tentang pengambilan kesimpulan di dalam logika matematika yang disajikan dalam 3 bentuk, yaitu yang pertama adalah modus ponen, modus tollens, dan silogisme. Dan untuk mengawali kaitannya pengambilan kesimpulan ini, kita perlu mengetahui bahwa di dalam matematika itu ada 2 pola berpikir. Yang pertama adalah deduktif dan induktif. Ini sama halnya dengan ketika kita belajar bahasa Indonesia untuk mengembangkan suatu paragraf secara deduktif maupun induktif. Untuk deduktif sendiri itu adalah pola pikir yang penarikan kesimpulannya itu dari umum ke khusus. Sedangkan untuk induktif kebalikannya, yaitu dari khusus kemudian ke umum. Nah, kebanyakan di dalam matematika itu pola berpikirnya itu pola berpikir untuk deduktif dari umum ke khusus. Nah, kemudian di sini kita juga perlu mengetahui beberapa istilah. Kaitannya pertama argumen, yaitu serangkaian pernyataan-pernyataan yang punya ungkapan-ungkapan pernyataan atau penarikan kesimpulan. Sedangkan argumen itu terdiri dari premis, yaitu 2 kelompok pernyataan atau pernyataan-pernyataan sebelum kesimpulan, dan yang kedua adalah konklusi atau kesimpulan. Yang pertama adalah modus ponen. Ya, modus ponen. Modus ponen yaitu suatu penarikan yang jika diketahui P, jika P maka Q dan P. Jadi kalau saya tuliskan jika P, premis pertama atau pernyataan pertama, jika P maka Q, kemudian premis kedua dan kata hubungnya dan P, ini positif semua. Kesimpulannya apa? Nah, ini simbol titik 3 ini adalah artinya kesimpulan. Maka kita bisa tinggal coret yang sama, kita turunkan yang berbeda. Maka kesimpulannya adalah Q. Jadi premis pertama itu adalah jika P maka Q, pakainya implikasi ya. Kemudian premis yang kedua adalah P positif. Hasilnya atau kesimpulannya adalah Q. Contoh, jika saya makan di kelas itu P, maka saya minum di kelas, itu Q. Itu untuk premis yang pertama. Saya makan di kelas, itu P tadi ya, premis kedua. Kesimpulannya apa? Saya minum di kelas, Q. Jadi di sini ada 2 versi ketika menjelaskan menggunakan simbol atau disampaikan menggunakan pernyataan. Itu untuk modus ponen yang semuanya positif. Sekarang kalau yang kedua yaitu modus tollens. Di sini ada negasinya, perbedaannya, yaitu suatu penarikan kesimpulan yang jika diketahui jika P maka Q dan negasi Q, maka kesimpulannya adalah negasi P. Ini di sini saya tuliskan premis 1 tadi jika P maka Q, premis kedua adalah negasi Q. Kesimpulannya tadi negasi P. Ya udah, kita tadi tinggal mencoret yang sama. Negasinya turunkan, P-nya diturunkan.
Jadi ini jika akan misalnya teman-teman akan mencari atau diminta membuat tabel nilai kebenaran dari penarikan kesimpulan ini, kita bisa menggunakan simbol seperti ini. Jika P maka Q dan negasi Q itu senilai atau sama kongruen dengan negasi P. Gitu. Itu jika diminta untuk menyajikan dalam tabel nilai kebenaran. Jadi contoh nih misalnya dalam kalimat, jika saya makan di kelas, maka saya minum di kelas. Dan saya tidak minum di kelas. Negasi Q-nya. Kesimpulannya apa? Berarti saya tidak makan di kelas karena saya tidak minum di kelas. Kemudian bentuk yang ketiga. Untuk bentuk yang ketiga yaitu namanya silogisme, suatu penarikan kesimpulan yang jika diketahui jika P maka Q dan jika Q maka R, maka kesimpulannya adalah jika P maka R. Sini ya. Premis yang pertama kita tulis dulu. Jika P maka Q, premis yang kedua, jika Q maka R. Nah ini gampang sekali dan sering keluar di soal TKDA. Ini yang sama kita coret saja. Jadi turunkan yang berbeda, P maka R. Contoh dalam kalimat. Ini saling berkaitan kalimatnya atau premisnya. Premis pertama, jika hujan sangat deras, maka air sungai meluap. Premis kedua, jika air sungai meluap, maka terjadi banjir. Nanti silakan bisa identifikasi mana yang P, mana yang Q, mana yang R. Kesimpulannya, jika hujan sangat deras, maka terjadi banjir. Yaitu untuk simbol P maka R. Jadi saya ulangi. Ada 3 penarikan kesimpulan dalam logika matematika dengan pola induktif. Yang pertama adalah modus ponens, itu semuanya positif semuanya. Kemudian modus tollens, itu ada negasinya atau negatif. Kemudian silogisme, semuanya positif, tapi ada yang sama. Begitu. Gitu ya. Jadi bisa silakan teman-teman memahami dilihat dari menggunakan simbol maupun menggunakan pernyataan. Baik, berikutnya yaitu terkait dengan pernyataan berkuantor. Nah, pernyataan berkuantor ini adalah merupakan suatu cara untuk menggantikan kata-kata, yaitu dengan menyimbolkan dalam suatu notasi agar bisa dimengerti oleh mesin dan memiliki arti yang jelas. Nah, di sini ada 2 macam pernyataan berkuantor ya. Yang pertama adalah kuantor universal, yaitu sebagai pengganti kata semua atau setiap dengan simbol A terbalik ini. Semua atau setiap, contohnya misalnya kita mengandaikan adalah suatu populasi atau sampel. Semua siswa kelas 4 semester 2. Berarti setiap yang ada, misalnya jumlahnya 30 ya, berarti setiap satu orang sejumlah 30 itu berarti dia termasuk pada kuantor universal. Semua kata penggantinya ya bisa semua, bisa setiap. Dengan simbol atau notasinya adalah A terbalik. Contohnya di sini. Semua mahasiswa dilarang pacaran di dalam kelas. Kemudian bisa ditulis dengan semua itu digantikan dengan huruf A terbalik. Mahasiswa dilarang pacaran di dalam kelas. Dilanjutkan dengan pernyataan tersebut. Yang kedua, kuantor eksistensial, yaitu sebagai pengganti kata beberapa atau ada. Nah, beberapa atau ada semua ini tidak semuanya ya. Berarti hanya
dalam jumlah tertentu atau bisa dihitung. Kalau semua itu bisa tidak dihitung, tapi kalau beberapa atau ada itu bisa dihitung. Dan dinotasikan dengan simbol E terbalik. Contoh jika dalam kalimat, beberapa mahasiswa tidak masuk hari ini. Ditulis huruf E terbalik, dilanjutkan dengan pernyataan mahasiswa tidak masuk hari ini. Kemudian nih ada contoh kalimat matematika, misalnya diminta untuk membaca. Yang pertama, jika dibaca semua X anggota bilangan real, maka X kuadrat plus 1 lebih dari 0. Kemudian yang kedua, beberapa atau ada X anggota bilangan bulat, maka X plus 5 lebih dari 0. Itu untuk pernyataan berkuantor. Nah, pernyataan berkuantor sendiri itu jika dinegasikan ada aturannya. Ini silakan bisa dihafal atau dititeni ya. Yang pertama contohnya, jika semua X, PX, maka negasinya beberapa X, negasi PX. Kalau beberapa X, PX, negasinya semua X, negasi PX. Dan begitu sebaliknya. Silakan bisa dihafal. Kemudian untuk kalimat, contohnya, contoh dalam kalimat atau pernyataan, tak seorang pun boleh menginjak rumput di taman. Jika dalam kalimat berkuantor, semua orang tidak boleh menginjak rumput. Negasinya, beberapa orang boleh menginjak rumput di taman. Kemudian berikutnya ada hukum De Morgan, di mana jika ada negasi dari P dan Q, itu kongruen atau sama dengan negasi P atau negasi Q. Sedangkan negasi dari P atau Q itu kongruen dengan negasi P dan negasi Q. Nah, silakan kalau untuk membuktikan bahwa hukum De Morgan ini sama, bisa dibuktikan dengan apakah kanan, hasil di kanan itu sama dengan di kiri. Misalnya benar semua gitu. Jadi intinya hasilnya untuk PS-PS-nya itu sama di tabel nilai kebenaran ya. Jika dibuktikan menggunakan tabel nilai kebenaran. Kemudian berikutnya adalah ekuivalensi implikasi. Jika ada P maka Q, maka itu sama atau ekuivalen dengan negasi P atau Q. Ini ekuivalen dengan negasi P atau Q. Kemudian, jika dalam kehidupan sehari-hari, aplikasi kaitannya dengan logika matematika untuk penarikan kesimpulan silogisme, modus ponens, tollens, maupun ada konjungsi, disjungsi, implikasi dan biimplikasi, terutama di sini bisa dikaitkan dengan rangkaian listrik pada mata pelajaran IPA ya, atau materi IPA, di mana untuk rangkaian seri itu bisa dihubungkan dengan pernyataan majemuk konjungsi atau dan. Di sini bisa dilihat bentuk rangkaian listriknya seperti ini. Kemudian untuk tabel nilai kebenarannya adalah ini. Ini 1 untuk benar, 0 untuk salah. Nah, sedangkan untuk rangkaian paralel itu menyatakan atau bisa dikaitkan dengan pernyataan majemuk disjungsi. Ya, pernyataan majemuk disjungsi. Untuk rangkaiannya seperti ini dan tabel nilai kebenarannya seperti ini. Seperti yang pernah kita pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada contoh bahwa suatu pernyataan yang disimbolkan seperti ini jika disajikan dalam rangkaian listrik paralel maupun seri ya di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Jadi nanti teman-teman mungkin ada beberapa soal yang misalnya diminta untuk membuat rangkaian listriknya seperti apa. Kemudian
apa tabel nilai kebenarannya apa begitu. Nah, jadi ini hanya sebuah penyajian bahwa ternyata dalam kehidupan sehari-hari antara logika matematika dengan materi-materi mapel yang lain itu berkaitan. Nah, logika matematika sendiri juga sangat berfungsi dalam kehidupan sehari-hari kita, tentunya dalam kita mengambil suatu keputusan baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Misalnya jenengan menjadi salah satu pendengar atau orang yang diminta saran untuk memberikan saran atau dimintai pendapat harus seperti apa. Jenengan bisa menarik kesimpulan dengan bantuan tadi dari pola silogisme, modus ponen maupun modus tollens. Baik teman-teman, di sini ada beberapa soal yang Bu Emma lingkari dari latihan soal 1.5. Silahkan soal-soal ini digunakan untuk latihan, bisa di screenshot untuk membantu teman-teman belajar memahami dari apa yang Bu Emma jelaskan. Kalau Anda paham, berarti Anda bisa mengerjakan soal tersebut. Silakan dikerjakan dan dikumpulkan hari Kamis ya, hari Kamis nanti jamnya silakan bisa dicek di portal. Mungkin itu saja yang bisa Bu Emma sampaikan. Terima kasih, saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.